سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu sekalian, jamaah majelis taklim, assalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala kita masih mendapatkan berbagai macam kenikmatan, di antaranya adalah nikmat as-sihah, nikmat kesehatan, nikmat al-faragh yaitu kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lain termasuk nikmat al-aman, rasa aman, nikmat al-ahl, keluarga, dan juga nikmat yang lain yang tidak terhitung jumlahnya. Semoga segala nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut semakin menambah kualitas iman, takwa dan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Di hari ini insyaallah kita menyampaikan sebuah tema besar sahabat sekalian, yaitu sehari bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah tema besar, namun tentu kita membahasnya secara sederhana karena mengingat waktu, dan ini satu hal yang penting bagi diri setiap muslim dan muslimah, yaitu untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana keyakinan kita di dalam rukun Islam yang 5, rukun Islam yang pertama adalah 2 kalimat syahadat, yaitu syahadat alla ilaha illallah dan syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Kesaksian seorang hamba tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kesaksian seorang hamba bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, para rasul, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sudah selayaknya bagi diri seorang mukmin dan mukminah untuk ma'rifatul nabi, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dia ma'rifatullah, setelah dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alamatuhu, yang karya Dr. Fadl Ilahi, beliau menjelaskan bahwasanya setiap kita wajib untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan kita kepada seluruh manusia yang ada. Wajib bagi kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi seluruh manusia yang ada. Disebutkan dalam salah satu hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yu'minu 'abdun hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in. Ya, maksudnya adalah tidaklah beriman seorang hamba, tidaklah beriman seorang hamba sampai dia mencintai diriku melebihi keluarganya, melebihi hartanya, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia yang ada.
Tidaklah beriman seorang hamba sampai aku lebih dia cintai melebihi keluarganya, hartanya, dan seluruh manusia. Hadis ini sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itu ketika seorang mukmin dan mukminah sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yang mana di antara konsekuensi dari syahadat Muhammadar Rasulullah, konsekuensi syahadat Muhammadar Rasulullah yang pertama adalah mengimani dakwah beliau, mengimani dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengimani apa yang beliau sampaikan. Itu konsekuensi yang pertama. Ya, mengimani apa saja yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kabarkan. Apa yang beliau kabarkan, kita mengimaninya. Ya, beliau menjelaskan tentang kisah di masa dahulu, kisah di masa mendatang. Dari hadis-hadis yang ada, maka di sini kita kewajibannya mengimani. Yang kedua, melaksanakan apa yang beliau perintahkan. Apa yang beliau perintahkan di dalam hadis sesuatu, ya, perintah kepada umatnya, maka kewajiban kita melaksanakan. Ya, kalau itu perintahnya wajib, ya, sesuatu yang wajib. Kalau itu sifatnya anjuran, maka sifatnya anjuran. Yang ketiga, meninggalkan apa saja yang beliau larang. Ya, meninggalkan apa saja yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang darinya. Jadi, kalau kita jumpai dalam sebuah hadis, sebuah riwayat, larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap sebuah perkara, maka kita meninggalkannya. Dan yang keempat, yaitu kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan tuntunan beliau. Saya ulangi, kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan tuntunan beliau. Nah, ini 4 hal jemaah sekalian yang sering diistilahkan dengan syarat-syarat syahadat Muhammadur Rasulullah. Ya, mengimani apa saja yang beliau sampaikan, melaksanakan ya apa yang beliau perintahkan, meninggalkan apa yang beliau larang, dan kita beribadah kepada Allah dengan petunjuk beliau. Kemudian di antara hal lain ya, yang dituntutkan bagi diri seorang muslim, yaitu mengenal nabinya, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena kalau kita tidak mengenal beliau, maka bagaimana kita mencintai beliau? Maka di sini kewajiban yang kedua setelah ma'rifatullah, mengenal Allah, adalah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk selanjutnya kita mencintai beliau, mencintai beliau sebagai seorang hamba Allah dan nabinya, rasulnya yang Allah pilih sebagai khatamul anbiya wal mursalin. Kalau orang itu sudah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka ada beberapa buah yang bisa dia dapatkan, ada beberapa keutamaan yang dia dapatkan. Di antaranya jemaah sekalian, orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan merasakan manisnya iman. Saya ulangi, orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah dia akan merasakan manisnya iman. Ada sebuah hadis yang mungkin ibu pernah atau sering mendengarnya, yaitu ada 3 kriteria, 3 perkara yang kalau ada pada diri seseorang, maka orang tersebut akan merasakan halawatul iman. Siapa yang bisa mencoba menyebutkan? Kalau ada 3 perkara pada diri seseorang, maka dia akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Maksudnya kita mempersatukan cinta Allah dan Rasulnya sebelum yang lain. Cinta kepada keluarga, cinta kepada harta jemaah sekalian, ataupun yang lain. Maka di sini jangan sampai mengalahkan
cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini kembalinya kepada diri kita, diri kita yang mengukur hal tersebut. Sudahkah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya melebihi segalanya? Ya, tentu cerminannya, kalau orang cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi segalanya, dia mengedepankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangan-larangannya, mengedepankan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan meninggalkan apa saja yang beliau larang. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kita tidak cinta seseorang kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim tidak mencintai muslim lainnya kecuali karena Allah. Seorang muslimah tidak mencintai muslimah lainnya kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini istilahnya adalah al-mahabbah fillah, ya, cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ada yang orang itu dekat, ya, cinta dengan saudaranya, tapi karena dunia, ya, karena dia orang yang berharta misalnya, karena dia ada kepentingan misalnya. Di sini yang dimaksud bukan karena sebab itu semua, semata-mata karena iman. Kita mencintai saudara kita sesama muslimah. Orang muslim mencintai saudaranya sesama muslim karena imannya, karena dia orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, cinta karena Allah. Yang ketiga, dia enggan kembali kepada jurang kekufuran. Kita enggan untuk kembali kepada jurang kekufuran, sebagaimana kita tidak ingin untuk masuk ke dalam siksa api neraka. Lafaz hadisnya, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrah an yukdaba finnar. Dia enggan kembali kepada jurang kekufuran setelah Allah selamatkan dia. Dia dapat hidayah di atas Islam. Dia nggak mau lagi untuk keluar dari Islam. Dia tetap teguh di atas keislamannya, teguh di atas keimanannya, tidak ingin untuk keluar darinya. Sebagaimana dia tidak suka dimasukkan ke dalam siksa api neraka. Inilah jemaah sekalian, tiga perkara yang mana salah satunya adalah mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadits ini riwayat Bukhari Muslim, ya, muttafaqun alaihi. Lalu yang kedua, buah yang didapatkan kalau orang itu mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selain dia merasakan halawatul iman, lezatnya iman, yang kedua, hamba tersebut mendapatkan apa? Insya Allah akan bersama Nabi di akhirat. Orang yang mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan mendapatkan kemudahan bisa bersama beliau di akhirat nanti. Ya, atau dengan bahasa yang sederhana, akan bersama Nabi di akhirat, akan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. Ada sebuah pertanyaan dari seorang sahabat, ya, tanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, kapan datangnya hari kiamat itu? Kapan datangnya hari kiamat? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam balik bertanya kepadanya, wa ma a'dadta lis-sa'ah, apa yang sudah kau siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Kau bertanya kapan, persiapanmu apa? Maka dia menjawab, hubbullah wa rasul. Aku hanya cinta Allah dan Rasulnya. Artinya selain amal-amal yang wajib yang dia lakukan, sahabat tadi mengedepankan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka beliau pun menyatakan, fa innaka ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang kau cintai. Artinya cintamu kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah engkau akan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. Seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai di akhirat. Kalau cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti insya Allah semoga kita dipertemukan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikumpulkan bersama beliau di akhirat. Ini tentu harapan kita semua sekalian. Karena itu dalam Islam, ya, masalah cinta dan benci, masalah cinta, ya, ini kita tunjukkan yang pertama kepada para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama, ya, supaya kita bisa bersama mereka di akhirat. Ya,
dengan mencintai orang-orang yang beriman. Di antaranya para nabi, para rasul, para sahabat, dan para ulama. Baik. Nah, kalau seseorang itu cinta, berarti ada tandanya sama sekalian. Apa tanda seorang hamba itu cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa kira-kira tandanya itu? Disebutkan oleh salah seorang ulama, yaitu Imam Ibnu Hajar Al Asqalani. Tanda cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya dia disuruh memilih antara diberikan dunia seisinya atau diberikan kesempatan sesaat saja bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hamba itu memilih kepingin bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun hanya sesaat. Kalau kita tanyakan kepada diri kita, kalau dikasih dua pilihan, kita diberikan harta dunia semua yang ada di dunia ini, atau kita diberi kesempatan hidup di masa beliau sesaat, kira-kira milih yang mana itu? Nah, kalau kita memilih hidup sesaat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun kita tidak diberikan dunia, berarti itu tanda hamba tersebut mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sepenuh hati. Dia lebih mengedepankan cinta kepada beliau melebihi segala yang ada di dunia. Saya ulangi ya, kata Imam Ibnu Hajar, di antara tanda cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu kalau seseorang disuruh memilih antara kehilangan dunia atau kehilangan bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia lebih memilih kehilangan dunia. Yang penting bisa bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk sampai kepada tingkatan mahabbah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai beliau sama sekalian, maka kita perlu ma'rifatuhu, mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita semua sudah luar biasa pengenalan kita kepada beliau. Namun di dalam pembahasan ini kita mencoba kembali menguatkan ma'rifah kita, pengenalan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan pembahasan ya kali ini bisa menguatkan kita mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semakin kuat dan sikap pengamalan kita kepada sunnah beliau semakin bertambah, sehingga kita insya Allah mendapat syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini saya bawakan beberapa buku ya saudara sekalian, di antaranya yaitu kitab Syama'il An-Nabi. Syama'il An-Nabi, atau di sini terjemahnya itu karakteristik dan kepribadian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Judul Arabiknya Syama'il An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau karakteristik dan kepribadian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karya Imam Tirmidzi. Bukunya cukup tebal. Di sini tentu tidak mungkin kita sampaikan semua. Ya, saya berusaha meringkaskan beberapa hal yang bisa kita ambil dari buku ini. Baik, perlu diketahui bahwasanya tidak ada satu orang pun di dunia ini yang kehidupannya begitu lengkap dijelaskan melebihi Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi, tidak ada seorang pun di dunia ini yang kehidupannya begitu didetailkan oleh para ulama, riwayat-riwayat yang ada melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai sebelum beliau terlahir, bagaimana beliau di masa kecilnya sampai wafatnya, begitu lengkap para ulama, para sahabat menjelaskan keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di antara hal yang perlu kita ketahui tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sama sekalian, yang pertama adalah tentang nama-nama beliau, nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwasanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau diberikan nama dengan Muhammad. Muhammad yang artinya apa? Yang terpuji. Muhammad yang artinya terpuji. Dari kata Hamidah Yahmadu. Muhammad orang yang sangat terpuji. Yang memberikan nama adalah kakek beliau Abdul Muthalib. Ada riwayat juga menjelaskan ibunda beliau
Aminah ya, pernah bermimpi untuk menamakan bayi yang lahir dalam kandungannya nanti untuk diberi nama siapa? Muhammad. Lalu disampaikanlah kepada Abdul Muttalib, dan pada akhirnya dinamakanlah bayi yang suci tersebut, calon nabi dan rasul tersebut, manusia terbaik tersebut adalah dengan nama Muhammad, artinya yang sangat terpuji. Nah, baru dari sisi nasab jamaah sekalian, Nabi kita Muhammad SAW disebutkan oleh para ulama, nasab beliau adalah ya, nasab itu silsilah keturunan. Nasab beliau adalah Nabi Muhammad SAW, putra dari siapa ayah beliau? Abdullah. Ya, benar sekali. Abdullah putra dari siapa atasnya Abdullah? Abdul Muttalib. Jadi nama beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ke atasnya. Kemudian bin Hashim. Ya, Abdul Muttalib bin Hashim. Kemudian ke atasnya lagi setelah Hashim siapa jemaah sekalian? Abdul Manaf. Ya, Abdul Manaf bin Qusay, ya, bin Qusay atau ya Q-U-S-A-Y, Qusay, Q-U-S-H-A-Y, Qusay, ya, bin Kilab, pakai dia Kilab, bin Kilab, ya Kilab, bin Murrah, R-nya double, bin Murrah, ya, bin Murrah, ya, bin Ka'ab, bin Ka'ab, ya, Ka'ab, tanda petik bin Ka'ab, bin Lu'ay, ya, bin Lu'ay, ya, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Ghalib, bin Fihr, bin Fihr, F-I-H-R, ya, bin Fihr, bin Malik, bin Malik, bin An-Nadr, bin An-Nadr, N-A-D-H-R, ya, A-N-N-A-D-H-R, An-Nadr, bin Kinanah, bin Kinanah, ya, bin Kinanah, bin Khuzaimah, ya Khuzaimah, laki-laki ya Khuzaimah itu, pakai kho ya, bin Mudrikah, ya, bin Mudrikah, laki-laki ya Mudrikah, bin Ilyas, bin Ilyas, bin Mudar, bin Mudar, bin Nizar, ya Nizar, bin Ma'ad, M-A ada D, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adnan. Ya, sampai di situ ya sama sekalian. Inilah nasab yang disepakati oleh para ulama. Ya, jadi mulai ayah beliau Abdullah sampai kakek yang kurang lebih sampai yang ke-20 ya Adnan. Nah, Adnan itu sama sekalian salah satu keturunan dari Nabi Ismail. Coba diperhatikan ya. Jadi Adnan itu salah satu keturunan dari Nabi Ismail. Nabi Ismail putra Nabi Ibrahim. Ya, jadi silsilah beliau nyambung kepada Nabi Ismail alaihissalam, putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi nasab yang disepakati oleh para ulama dari beliau, dari Abdullah sampai ke Adnan. Ya. Dan
ada khilaf di kalangan ulama bahwasanya Adnan adalah salah satu keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Nah, selain nama Muhammad disebutkan nama-nama beliau yang lain sama sekalian. Di antara nama-nama beliau yang lain adalah Ahmad. Ahmad yang terpuji. Kemudian Al-Mahi pakai hak. Al-Mahi. Nah, Al-Mahi. Ya, kenapa disebut Al-Mahi? Karena Allah hilangkan kekufuran dengan beliau. Artinya Allah utus beliau berdakwah dan banyak manusia mendapatkan hidayah sehingga kekufuran pun sirna. Kemudian beliau adalah Al-Hasyir ya, pakai shin besar ya. Al-Hasyir. Hasyir pakai R, dan yang terakhir Al-Aqib pakai qaf ya. Al-Aqib pakai ain, Al-Aqib. Ya. Ini nama-nama beliau. Tentunya nama beliau yang paling dikenal adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya dinamakan oleh kakek beliau dan ibunda beliau. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahirnya sama sekalian bertepatan dengan tahun gajah. Tahun berapa? 571 Masehi. Ya, 571 Masehi. Nah, bulannya di bulan Rabiul Awal. Ya, bulannya Rabiul Awal. Ya, adapun tanggalnya di sini ada yang mengatakan beliau di tanggal 12 Rabiul Awal. Ada pendapat lain mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal. Tapi yang pasti di bulan Rabiul Awal, tahun Masehinya 571 Masehi. Ya, baik. Baik, di dalam kitab ini sama sekalian Syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan ya beberapa atau banyak bab ya. Coba kita ambil beberapa bab di antaranya. Yang pertama tentang ya, kita ingin tahu ya, bagaimana gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam secara lahir. Secara lahiriah bagaimana? Kita tidak sesama dengan beliau. Kita bukan sahabat yang dulu pernah melihat langsung. Nah, kita ingin ada gambaran. Di sini Imam Tirmidzi membawakan atau mendekatkan kepada kita bagaimana Rasulullah SAW secara zahir, secara lahiriah. Disebutkan bab yang pertama itu tentang bentuk fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bentuk fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak di sini riwayat-riwayatnya, kita ambil sebagiannya. Di antaranya coba sekalian, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu perawakan beliau laisa bitawilil ba'in. Ya, jadi perawakan beliau orang yang tidak terlalu tinggi. Tidak terlalu tinggi, kemudian tidak pula sebaliknya. Bukan orang yang qasir. Ya, qasir itu pendek. Jadi tidak terlalu tinggi, bukan pula orang yang pendek. Tapi beliau disebutkan antara keduanya. Perawakannya sedang, tapi lebih ke arah tinggi, tapi tidak terlalu tinggi. Jadi kalau ada orang yang sangat tinggi kurus, beliau ketinggiannya di bawah. Kalau ada orang yang sebaliknya, beliau lebih tinggi daripadanya. Jadi kesimpulannya, perawakan Nabi SAW tidak terlampau tinggi dan tidak sebaliknya. Beliau sedang, tapi lebih ke arah tinggi. Ya, kemudian disebutkan juga sama sekalian ya, tentang fisik Nabi SAW. Disebutkan beliau wala bil abyadil amhab wala bil adam. Ya, jadi kulit beliau itu disebutkan wala bil abyad al amhab. Ya, jadi kulit beliau tidak hanya putih saja, tapi putih yang bercampur kemerahan. Kulit Nabi SAW putih, ada merahnya. Wala bil adam, kulit beliau tidak coklat.
tidak coklat atau tidak gelap. Menurut saya ini apa? Coklat. Nah, Nabi Sallam itu putih. Nabi Sallam itu apa? Putih, tapi tidak hanya putih saja, putih yang ada merahnya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini tujuannya apa jamaah sekalian? Para ulama membawakan riwayat itu untuk menggambarkan kepada kita seakan-akan bagaimana kita hidup di masa beliau. Ya, kan tidak mungkin penggambaran Nabi Sallam dengan sesuatu selain riwayat. Ya, di zaman dahulu yang 14 abad lebih jauhnya dengan kita nggak menangi beliau. Sekarang kita ingin tahu bagaimana. Ya, penggambaran ini tentu sifatnya pendekatan, ya, pendekatan sama sekalian karena memang kita tidak melihat langsung, tapi dengan ini insya Allah kita akan terbantu untuk lebih mengenal sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah demikian ya. Kemudian dijelaskan juga di halaman ke-39 ya sama sekalian masih tentang bentuk fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dijelaskan bahwasanya ya dahi beliau itu lebar. Jadi dahi beliau lebar. Ya, dahi lebar. Kemudian alis beliau panjang. Alis beliau panjang. Alis beliau sempurna. Alis beliau sempurna keadaannya. Ya. Kemudian di antara kedua alis, di antara kedua alis itu terdapat urat yang akan terlihat ketika beliau marah. Ya, di antara kedua alis beliau tidak bersambung antara keduanya. Terdapat urat yang kalau marah terlihat. Ya. Kemudian disebutkan juga tentang fisik Nabi SAW itu tentang hidung beliau. Ya, disebutkan hidung beliau itu dalam keadaan Allah jadikan mancung. Ya, jadi hidung beliau mancung sama sekalian. Ini juga sifat kesempurnaan ya, pada diri seseorang. Jadi Allah lebihkan tidak hanya dari sisi nasab yang mulia, tapi juga dari sisi fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian tentang janggut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan janggut beliau lebat, ya. Bahkan sangat lebat, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kedua pipi beliau datar, ya. Kedua pipi beliau datar, mulut beliau lebar. Gigi beliau renggang, ya gigi beliau renggang. Allah alam yang dimaksud, yang saya pahami Allah alam antara gigi dengan gigi itu ada kerenggangan antara gigi yang satu dengan yang lain. Baik. Kemudian disebutkan tentang tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tegak. Ya, tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tegak. Ya, badan beliau padat berisi. Ya, badan beliau padat berisi. Jadi beliau bukan orang yang kurus, bukan pula orang yang gemuk, tapi badan beliau padat berisi. Ya. Perut dan dada beliau rata. Perut dan dada beliau rata. Dada beliau lebar. Ya. Dada beliau lebar. Kemudian kedua pundaknya berjauhan. Ya, berarti antara pundak satu dengan satu berjauhan. Itu juga sifat kesempurnaan ya, pada diri seseorang laki-laki. Ya. Jadi kedua pundak berjalan, berarti lebar. Apa bahasanya lebar ya? Ya, bidang ya, bidang. Nah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujung-ujung tulang beliau besar, ya, ujung-ujung tulang beliau besar. Kedua telapak tangan dan kaki beliau tebal. Ya, kedua telapak tangan dan kaki beliau tebal. Jari-jari beliau panjang yang wajar. Jari-jari beliau panjang yang wajar. Nah, kalau beliau berjalan, itu berjalan dengan kuat dan cepat. Sampai-sampai sahabat itu kalau barengi Nabi SAW itu mereka kadang kesulitan yang mengikuti jalannya Nabi SAW yang cepat. Cepat dan tegak, kuat. Nah, kalau beliau berjalan disebutkan badan beliau condong ke depan, ya kayak orang menjalani jalan yang turun ya gitu. Kita bisa bayangkan ketika kita lewat jalan turun kan badan agak ke depan.
itu sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Meskipun jalannya datar, jadi badan beliau condong ke depan. Ya, pandangannya kemana? Lebih ke arah bawah, lebih menatap bumi. Pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan lembut, tenang, mantap. Jadi meskipun cepat tidak terlihat tergesa-gesa. Ya, jadi tenang, cepat, mantap. Ya, langkahnya panjang, langkah beliau panjang. Kemudian disebutkan juga kalau beliau noleh sama sekali, ada orang manggil beliau sallallahu alaihi wasallam, maka beliau tidak noleh wajah saja, tapi noleh seluruh tubuh beliau. Ya, ini penghormatan beliau kepada setiap orang. Kalau kita dipanggil orang kan noleh ya. Kalau beliau tidak noleh wajah saja, tapi noleh seluruh tubuh beliau kepada orang yang memanggil. Ini penghormatan beliau. Coba kalau ada orang bicara dengan kita menatap itu penghormatan ya. Nah, ada orang manggil, itu beliau tidak hanya wajah, tapi seluruh tubuh beliau balik. Siapapun yang manggil, ya tanpa melihat keadaan orangnya, beliau hadapkan kepadanya. Ya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seluruh tatapan mata beliau adalah penelitian. Maksudnya itu beliau orang yang istilahnya itu pandangannya itu tidak sia-sia. Kayak orang yang bertakwa itu kan melihat sesuatu dengan penuh ibrah gitu ya. Jadi pandangan beliau penuh dengan ketelitian. Ya. Nah, kalau ketemu seseorang beliau mendahului dengan salam. Ya, ketemu seseorang yang mukmin maka beliau berusaha mendahului dengan salam. Nah, insyaallah demikian. Kemudian ada tambahan keterangan lain ya, masih di bab tentang fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini ada riwayat dari seorang sahabat bahwasanya sahabat Jabir bin Samurah, ya, ada Jabir bin Abdullah, ada Jabir bin Samurah pernah bilang, aku pernah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat bulan purnama. Ya, di tengah bulan Hijriah, aku pernah melihat bulan purnama. Aku melihat juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau aku pandangi beliau dan aku pandangi bulan purnama, ternyata kata sahabat Jabir, menurutku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih indah dari bulan purnama. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih indah daripada bulan purnama. Ini kesaksian orang yang pernah melihat langsung sahabat beliau Jabir bin Samurah. Aku lihat keduanya, bulan purnama dan beliau. Ternyata beliau lebih indah dari bulan purnama. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak menangi ya masa beliau, tapi semoga kita dimudahkan bisa melihat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, di antara manfaat ini juga sama sekalian sebelum kita berlanjut ya, di antara manfaat mengetahui bentuk fisik beliau itu kalau seumpama kita mimpi bertemu dengan Nabi SAW itu kita bisa memastikan apakah beliau atau bukan dari ciri-ciri tadi. Kalau ciri-cirinya sama, berarti benar. Karena syaitan itu tidak bisa menyerupai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bermimpi terus keadaan yang kita lihat persis, kulitnya putih kemerahan, dahinya lebar, tegap, rambutnya panjang, kemudian hidungnya maju, kemudian luar biasa seperti yang dijelaskan. Oh, berarti benar, insya Allah yang aku lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sifat-sifat ciri-cirinya sama sekali nggak sama, berarti bukan. Ini termasuk bantu kita mengetahui. Baik, kemudian di antara keterangan lain sama sekalian di halaman yang ke-52 ya dari kitab ini dijelaskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini tidak harus itu disebutnya, yang ibu merasa penting ditulis apa-apa. Saya sampaikan riwayat-riwayat yang ada tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau pernah menyatakan para nabi diperlihatkan kepada, para nabi diperlihatkan kepada. Ya, beliau kan nggak sezaman dengan nabi yang lain, tapi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata beliau, Nabi Musa itu adalah dor di antara kaum laki-laki. Maksudnya dijelaskan di sini Nabi Musa itu perawakannya ya adalah rata-rata kaum laki-laki. Ya, tidak terlalu tinggi, tidak pula sebaliknya. Seakan-akan Nabi Musa itu laki-laki dari kaum Sanu'ah. Ya, kaum Sanu'ah itu salah satu suku di negeri Yaman. Artinya aku lihat Nabi Musa yang diperlihatkan kepada aku itu, aku misalkan seperti salah seorang dari kabilah Sanu'ah.
di Yaman. Ya, mereka dikenal memiliki badan yang kuat ya dan tegak. Kita tahu kisahnya Nabi Musa bagaimana beliau dimintai tolong seorang Bani Israel ketika cekcok sama seorang dari Mesir dan Kipti. Kalau Nabi Musa meninju orang tersebut, tiba-tiba meninggal orang tadi. Nabi Musa itu kuat fisiknya, kemudian badannya, Masya Allah. Serta berpenampilan indah ya. Jadi suku Sanu'a itu cirinya seperti itu. Kemudian diperlihatkan kepadaku, ya, saya ulangi, aku melihat Nabi Isa bin Maryam. Tadi Nabi Musa ya. Aku lihat Nabi Isa bin Maryam. Ternyata Nabi Isa itu mirip dengan orang yang namanya Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud. Artinya yang aku lihat ketika Allah menampakkan kepadaku itu mirip sekali dengan Urwah bin Mas'ud. Aku melihat Nabi Ibrahim. Ternyata Nabi Ibrahim itu mirip dengan teman kalian. Siapa teman kalian? Nabi sendiri. Maksudnya teman kalian ya, temannya kalian wahai sahabat yang aku sendiri. Artinya Nabi Ibrahim itu mirip dengan Nabi Ibrahim mirip dengan siapa? Nabi Muhammad SAW. Aku melihat malaikat Jibril, ya, maksudnya dalam wujud manusia ya. Aku lihat malaikat Jibril sangat mirip dengan Dihyah. Ya, Dihyah itu seorang sahabat. Aku lihat sangat mirip dengan Dihyah, ya, seorang sahabat. Baik. Insyaallah demikian teman sekalian beberapa hadis yang berkaitan dengan sifat fisik beliau. Nah, kita lanjutkan kepada pembahasan berikutnya ya tentang cincin kenabian. Cincin kenabian atau khatamun nubuwah atau tanda kenabian. Ya, jadi Nabi SAW ini sama sekalian ada tanda di belakang punggung beliau itu yang menunjukkan beliau seorang nabi dan seorang rasul. Dinamakan khatamun nubuwah. Khatam, tanda kenabian atau cincin kenabian. Nah, bagaimana bentuknya sama sekalian? Ya, sebelum masuk ke bentuknya disebutkan oleh para ulama bahwasanya cincin tersebut itu adalah tanda beliau seorang nabi dan rasul. Tanda beliau seorang nabi dan rasul. Ya. Disebutkan cirinya sama sekalian cincin kenabian itu sebuah daging yang menonjol dan jelas di antara kedua pundak beliau. Ini bukan bagian depan tapi bagian mana? Belakang. Bagian belakang seperti apa? Daging yang menonjol dan jelas di antara kedua pundak beliau. Posisinya lebih dekat ke pundak kiri. Jadi bukan di tengah persis tapi lebih ke pundak sebelah kiri. Ukurannya seperti telur burung merpati. Ukurannya seperti telur burung merpati. Warnanya mirip dengan warna kulit. Warnanya mirip dengan warna kulit. Ya, ini khatamun nubuwah. Di antara riwayat tentang hal ini sama sekalian kita perhatikan di halaman yang ke-70 bagaimana kisahnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ibu pernah baca kisah Salman yang berasal dari mana? Ya, Salman Al-Farisi dari Persia. Kan Farisi itu Persia. Orang Persia, Farisi dari Iran ya. Sekarang Iran, dulu Persia. Itu dulu agamanya Majusi. Lalu pindah Nasrani, lalu pindah Islam. Ya, jadi dulu Majusi, lalu ketemu pendeta, kemudian masuk dalam agama Nasrani, kemudian pendeta di sana itu menjelaskan kepada Salman nanti akan ada seorang nabi terakhir yang sifatnya itu 3. Yang akan muncul di Jazirah Arabia, sifatnya 3. Yang pertama, mau menerima hadiah. Yang kedua, tidak mau menerima sedekah. Yang ketiga, di pundaknya ada tanda kenabian. Nah, Salman itu penasaran. Akhirnya beliau, Salman ke Mekah, pura-pura jadi hamba sahaya, nyuri-nyuri berita sekalian dari majikannya. Ketika dengar, ya, saya ulangi, ketika majikannya menyampaikan, beliau dengar, lalu dia pun keluar ya. Singkat kisahnya, ketemu Nabi SAW. Nah, sebelum menyatakan keislamannya, Salman ingin buktikan benar apa enggak. Nah, Salman bawa sesuatu, ya Rasul, ini hadiah. Maka beliau pun menerima. Ya, dalam hati Salman pun berarti benar. Tanda yang pertama yang dikatakan oleh pendeta. Yang kedua, besoknya datang, ya Rasul, ini sedekah. Nah, beliau tidak mengambil, beliau membagikan kepada sahabat.
Dalam hati Salman itu benar, tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, Salman pun kemudian ingin ke belakang Nabi SAW, ingin melihat. Dan Nabi SAW pun paham yang dimaksud oleh Salman, dan ternyata benar di situ ada tanda kenabian. Akhirnya Salman pun menyatakan keislaman, menyatakan syahadat keislamannya di hadapan Nabi SAW. Ya, ini riwayatnya sama sekali bisa dilihat di riwayat yang ke-21 di dalam kitab ini. Nah, baik. Insyaallah demikian ya, berkaitan dengan cincin kenabian. Kita lanjutkan tentang, kita tidak bisa bahas semua, tapi kita ambil sebagian dari riwayat-riwayatnya. Ya, pembahasan selanjutnya sama sekalian tentang rambut Nabi SAW. Ya, bagaimana rambut Nabi SAW? Dijelaskan bahwasanya dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah menyampaikan, kana lahu sya'run fawqal jumma wa dunal wafra. Ya, jadi rambut Nabi itu lebih pendek dari jumma dan lebih panjang dari wafra. Saya ulangi, rambut Nabi itu lebih panjang dari jumma, lebih pendek dari saya ulangi, lebih pendek dari jumma dan lebih panjang dari wafra. Nah, jumma itu apa? Jumma itu kalau rambut sampai menyentuh pundak. Nggak sampai segitu. Rambut Nabi tidak sampai ke pundak, tapi melebihi daun telinga yang bawah. Kalau ibu pakai anting-anting, itu di bawahnya. Rambut Nabi di bawahnya, tapi nggak sampai menyentuh pundak. Kalau lafaz Arabiknya itu lebih pendek dari jumma itu yang sampai pundak, tapi lebih panjang dari wafra. Wafra itu kalau sampai sejajar dengan apa? Daun telinga bagian bawah. Ini penggambaran tentang rambut Nabi SAW. Baik. Kemudian dijelaskan tentang bentuknya bagaimana. Dijelaskan rambut Nabi itu tidak ja'ad, tidak pula sabat. Ya, jadi rambut Nabi itu tidak sangat keriting, tidak pula sangat lurus, tapi tengah-tengah antara kedua. Ada nada apa ikal? Ikal apa nada? Ya. Jadi tidak lurus, tidak pula keriting, pertengahan antara kedua. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Tentang rambut. Kemudian di bab selanjutnya sama sekalian tentang bagaimana bersisirnya beliau. Bagaimana Nabi SAW bersisir? Apa asal bersisir atau bagaimana? Ternyata dijelaskan Nabi SAW itu kalau menyisir rambut, beliau ngawali dari sebelah kanan. Sebelah kanan dulu baru yang kiri. Ya, Sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini berdasarkan riwayat Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi itu senang mendahulukan bagian kanan dalam bersucinya, maksudnya berwuduknya. Kan kalau tangan kanan dulu, ya, kemudian kaki kanan dulu. Jadi mendahulukan yang kanan dulu dalam bersuci, maksudnya berwuduk. Yang kedua menyisir rambut. Yang ketiga pakai sandal. Pakai sandal kanan dulu baru kiri, seperti itu. Ya, dalam keterangannya lebih lanjut termasuk yang kanan diantaranya masuk masjid, ya, pakai kanan dulu. Termasuk juga makan, ya, pakai tangan kanan. Ya, minum, ya, pakai tangan kanan sama sekalian. Jabat tangan kanan. Termasuk juga ngambil, kita ajarkan anak kita ngambil dengan apa? Tangan kanan. Memberi, tangan kanan. Kemudian juga pakai pakaian, ya, kalau bisa kanan dulu sama sekalian. Ya. Dan yang lainnya sebelah kiri, ya, seperti ketika masuk kamar kecil, kamar mandi kiri dulu. Keluar dari masjid, ya, kiri dulu. Ya, kemudian juga membuang ingus, ya, ke arah kiri. Seperti itu. Jadi yang baik-baik, yang terhormat, mulia lebih ke arah kanan. Ya, kemudian bagaimana intensitas Nabi SAW menyisir rambutnya? Dijelaskan beliau itu tidak melalaikan bersisir, tapi juga enggak sering-sering. Beliau laki-laki, ya, tapi kalau perempuan ya Masya Allah, kalau ibu lebih. Tapi kalau
seorang laki-laki itu meniru Nabi SAW, beliau tidak sering sekali, tidak juga melawatkan. Jadi tetap bersisir ya, pertengahan antara keduanya. Nah, ya. Kemudian di antara hal lain yang dibahas sama sekalian yaitu tentang uban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, uban yaitu rambut yang berwarna putih ya, pada rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya. Jadi ketika Nabi SAW sudah berusia lanjut, ya, apakah ada uban di rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang dijelaskan bahwasanya dalam salah satu riwayat ya sama sekalian, ya, kata Anas, aku menghitung jumlah uban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di rambut dan janggut beliau itu sekitar 14 helai. Sekitar 14 helai. Ya, jadi berarti tidak banyak ya uban, tapi ada pada rambut dan juga janggut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat yang lain 20 helai. 28 helai. Nah, baik, kemudian di antara hal lain yang dibahas yaitu tentang celak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ternyata Nabi SAW itu biasa menggunakan apa? Celak. Ya, dijelaskan dalam penjelasannya, celak adalah salah satu jenis bebatuan yang sudah dikenal orang. Ya, ada yang berwarna hitam, ada yang cenderung berwarna merah. Ya, semuanya disebut ithmit. Ya, dan manfaatnya banyak sekali. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya bercelak itu dapat menjaga pandangan mata. Saya ulangi, menjaga kesehatan mata. Bercelak dapat menjaga kesehatan mata, menguatkan cahaya untuk melihat, mencerahkan mata, membersihkan kotoran yang ada di mata dan mengeluarkannya. Saya ulangi, bercelak itu bisa menjaga kesehatan mata, menguatkan cahaya untuk melihat, kemudian mencerahkan mata, membersihkan kotoran di mata dan mengeluarkannya. Nah, riwayat tentang hal ini dibawakan diantaranya di halaman yang ke-116 sama sekalian. Nabi SAW memberikan nasihat, bercelaklah kalian dengan menggunakan ismit. Bercelaklah kalian dengan menggunakan ismit, karena celak ismit itu bisa menjernihkan pandangan dan dapat menumbuhkan bulu. Bulu apa? Bulu mata. Ya, ini salah satu anjuran dan sangat baik. Nah, biasanya Nabi SAW itu bercelak dengan ismit sebelum tidur beliau. Ya, 3 olesan di setiap mata. Ya, 3 olesan di setiap mata. Mata kanan 3 olesan, mata kiri juga 3 olesan. Nah, ya. Baik. Kemudian tentang hal lainnya yang dibahas tentang diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, selain tentang cincin kenabian, rambut beliau, celak beliau, tentang pakaian. Ya, bagaimana pakaian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, kalau kita mengacu kepada sebuah riwayat, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, kulu washrabu walbasu, ya, makanlah dan minumlah dan pakailah pakaian, watasodaku, bersodakohlah tanpa berlebih-lebihan dan tanpa kesombongan. Ya, makan, minumlah, kemudian berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa berlebih-lebihan dan tidak pula tanpa kesombongan. Di antara keterangan tentang hal ini yaitu dari riwayat Ummu Salamah, ya. Ummu Salamah ini pernah mengatakan, Nabi SAW itu yang paling beliau sukai dari pakaian adalah gamis. Yang paling disukai adalah gamis. Kenapa paling disukai adalah gamis sama sekalian? Karena paling mudah memakainya. Satu style langsung. Nah, gitu ya. Kalau celana laki-laki, celana sama atas, sarung sama atas kan 2. Ini gamis langsung 1. Jadi pakaian yang memiliki 2 lengan yang menutupi lengan tangan dan lubang leher yang bisa dimasuki leher. Ya, jadi beliau suka, ada yang mengatakan karena mudah dipakai, ya mudah dilepas dan mudah untuk dipakai di dalam berjalan. Nah, ya, kemudian riwayat yang lain ya, tentang masalah ini yaitu disebutkan di halaman yang ke-117
ya sama sekalian, 130. Nabi itu Sallallahu Alaihi Wasallam kalau beliau punya baju baru, maka beliau memberi nama sesuai dengan jenisnya. Ya. Kemudian beliau pun tidak lupa berdoa. Apa doanya? Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, bagimu segala pujian. Kama kasautanihi, sebagaimana engkau menganugerahkan pakaian ini kepadaku ya Allah. As'aluka khairahu, aku mohon ya Allah kebaikan pakaian ini dan kebaikan apa yang dibuat untuknya. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan pakaian ini dan keburukan apa yang akan ditimbulkan olehnya. Ini doa yang sangat baik ketika kita menggunakan pakaian terutama pakaian baru ya jemaah sekalian. Allahumma, insyaallah di Hisnul Muslim ada ini. Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Baik. Dalam keterangan lainnya Nabi SAW juga disebutkan pernah memakai warna lain. Ya, disebutkan pernah beliau memakai burdan afdol, pernah memakai 2 kain warna hijau, pernah pakai 2 kain warna hijau. Ya, intinya warna apapun ya, insya Allah dibolehkan sama sekalian. Terutama yang paling beliau sukai adalah berwarna putih. Berwarna apa? Putih yang paling beliau sukai. Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini hadisnya ya. Alaikum bil bayad, ya hendaknya kalian menggunakan pakaian berwarna putih. Ya. Liyal bisha ahyaukum, ya hendaknya dipakai orang-orang yang hidup di antara kalian, dan kafanilah orang-orang yang meninggal di antara kalian. Ya, maksudnya dengan warna putih. Fa inna min khairi, ya itu karena itu termasuk pakaian yang terbaik di antara kalian. Jadi boleh tidak warna yang lain. Namun di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih kepada warna apa? Warna lain juga beliau pernah menggunakannya. Nah, insyaallah demikian ya ibu sekalian tentang sebagian dari riwayat berkaitan dengan pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, termasuk yang dibahas juga yaitu tentang bagaimana makanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pakaian sekarang makanan beliau bagaimana? Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jemaah sekalian, kehidupan beliau sangat sederhana. Ya, beliau pernah berdoa, Allahumma rzuq ala Muhammadin qutan. Ya Allah, berilah anugerah kepada keluarga Muhammad itu Shallallahu Alaihi Wasallam hanya qut saja. Ya, qut itu makanan yang hanya menghilangkan lapar. Ya, maksudnya secukupnya saja. Ya, kami mohon secukupnya saja. Mungkin beda tipis dengan kita mohon rezeki yang berlimpah. Karena Nabi SAW itu berdoanya mohon rezeki yang sekedar mencukupi. Apa bedanya mencukupi dengan berlimpah? Mencukupi itu ya pokoknya cukup, tidak sampai kurang. Kalau berlimpah itu lebih-lebih. Ya, boleh dua-duanya. Tapi di sini Nabi SAW khawatir sama sekalian kalau berlimpah lebih-lebih itu bisa melalaikan beliau dari ibadah. Memang beliau menyengaja lebih memilih kepada sesuatu yang secukupnya. Ya, sekali lagi tidak menghalangi kita ya untuk berdoa, memohon yang berlimpah. Yang penting kita bisa menggunakannya, bisa mensyukurinya, dan bisa menunjang kualitas iman, takwa dan amal soleh. Ya, tidak heran ya, beliau seorang nabi, seorang rasul, panutan, uswatun hasanah, itu beliau memilih yang terbaik, yang paling aman, tidak melalaikan. Ya tentu rezeki yang sekedar mencukupi. Nah, disebutkan di sebuah riwayat ya, tentang makanan yang pernah dimakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekalian.
di antara riwayat tentang hal ini ya, dari kisah Anas bin Malik radhiyallahu anhu diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di antara makanan yang beliau suka adalah dubba. Ya, dubba itu apa sama sekalian? Dubba itu seperti buah apa namanya besar, kayak lawu gitu ya. Apa namanya? Ya. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam sangat senang ya dengan dubba. Ya, pernah dihidangkan kepada beliau makanan, lalu beliau mencari-cari buah-buah tersebut. Ya, kemudian kata Anas, semenjak itu aku mencintai dubba. Ya, semenjak itu aku mencintai dubba. Nah, sekarang enggak ada. kenapa? Seperti apa itu? Apa itu yang Sekarang ada apa? seperti buah walu gitu ya? Apa saja namanya? Ya. Lebih manis ya. Ya, jadi buah dubba. Ya, seperti itu. Sama dunia. Nah, walu atau walu ya. Ya, nah. Kemudian di antara yang sangat disukai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sama sekalian adalah daging ya, daging kambing. Ya, ini sangat disukai Nabi Sallam ketika diundang ya beliau jamuan tersebut sangat-sangat menyukai daging kambing. Ya, tentu dalam masalah ini sama sekalian jangan lupa untuk melakukan adab-adab ya di dalam makan, di antaranya berdoa. Ya, berdoa mengucap Bismillah. Ya, kemudian menggunakan tangan kanan dan tidak berlebihan di dalam makan maupun minumnya. Nah. Baik. Kemudian hal lain yang perlu saya sampaikan di sini sama sekalian, lanjutkan sedikit ya, tentang bagaimana tutur kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tutur kata beliau bagaimana? Dijelaskan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau beliau berbicara maka beliau berbicaranya dengan jelas. Ya, beliau berbicaranya dengan jelas sampai-sampai orang yang di sekitarnya itu bisa menghafal. Ya, jadi beliau tidak tergesa-gesa bicaranya, tidak cepat. Ya, tapi sangat jelas kan. Kadang-kadang beliau ulangi 3 kali. Ya, kadang beliau mengulangi 1 kalimat sampai 3 kali. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antara sifat beliau sama sekalian, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sangat ramah ya, baik kepada siapapun. Ya. Pernah satu ketika ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupanya orang itu gemetar karena di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau pun menenangkan dan beliau mengatakan, "Hawwin alaik, ya, tenanglah. Ya, aku bukanlah raja. Aku hanyalah anak seorang wanita yang pernah makan qadid, ya, qadid itu dendeng. Ya, maksudnya tenanglah, aku bukan seorang raja yang kau perlu takuti. Ya, beliau seorang manusia biasa. Hanya saja beliau seorang nabi dan rasul. Ini salah satu sifat keramahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita melihat ya kepada rumah-rumah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita dapati rumah-rumah beliau itu sangat sederhana. Ya, di mana rumah beliau? Di belakang Masjid Nabawi. Ya, karena Masjid Nabawi dulu tidak seperti sekarang yang begitu luas. Ya, lihat bagian depannya, nah, di situ ada makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, makam Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Disitulah rumah-rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pas makam beliau, disitulah rumah Aisyah radhiyallahu anha. Karena beliau wafatnya di rumah Sayyidah Aisyah. Dan Nabi itu siapapun yang dimakamkan di tempat wafatnya. Ya, jadi itulah rumah Aisyah, kemudian rumah istri-istri beliau yang lain dari Ummahatul Mukminin. Rumah-rumahnya sangat sederhana. Ini bisa kita ketahui dari riwayat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah sholat tahajud, kemudian beliau pernah menggeser kaki ibunda Aisyah radhiyallahu. Artinya saking sempitnya sampai ketika sujud beliau kadang menggeser kaki Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Satu ketika jamaah sekalian disebutkan dari sahabat Anas, ya, pernah menunjukkan cangkir yang digunakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata cangkir tersebut sangat sederhana, ya, terbuat dari kayu kasar dan terpatri dengan besi. Ya, Anas bilang kepada seseorang, inilah cangkir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat-sangat sederhana. Nah, kebiasaan beliau di rumah jamaah sekalian, beliau yufli thawbahu
wa yahlib syatahu wa yakhdim nafsahu wa kana fi mihnati ahli. Ya, jadi Nabi itu kalau di rumah suka bantu keluarganya, suka bantu istri-istri beliau, apa yang perlu dibantu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibrah yang sangat penting ya bagi setiap suami, bagi setiap kepala rumah tangga. Selain kewajibannya mencari nafkah, bekerja di luar rumah sama sekalian, saat di dalam rumah mungkin melihat istrinya ada sesuatu yang perlu dibantu, menangani sesuatu, maka di sini sangat baik sekali mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau tidak mendiamkan, beliau banyak membantu istri-istri beliau. Nah ini ada pesan Nabi ya, yang sangat berharga Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuba liman hudiya ilal Islam wa kana aishuhu kafafan wa qana. Berbahagialah orang yang dapat hidayah, diberi kehidupan yang cukup, lalu dia qanaah. 3 resep ya. 3 hal, 3 perkara. Berbahagialah orang yang diberi hidayah oleh Allah di atas Islam, di atas iman, lalu diberi kehidupan yang cukup ya, meskipun gak lebih-lebih, pokoknya apa? Cukup untuk kesehariannya, meskipun sederhana cukup. Yang ketiga, qanaah. Ini resep hidup bahagia menurut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat Imam Tirmidzi. Ya, tuba liman hudiya ilal Islam wa kana 'aishuhu kafafan wa qana. Berbahagialah orang yang diberi petunjuk kepada Islam, kehidupannya kafafan, cukup, sederhana, sekedar mencukupi, wa qana, dan dia qana. Ya, di dalam riwayat yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, man asbaha aminan fi sirri, ya, barang siapa yang dia itu merasa aman di rumahnya, mu'afan fi jasadih, sehat badannya, indahu qutu yaumih, dia punya makanan untuk hari itu ya, bukan untuk seminggu, sebulan, setahun, untuk hari itu saja dia punya, maka seakan-akan diberikan dunia seisinya kepada orang itu. Siapa orang yang di rumahnya sehat, aman, punya makanan untuk hari itu saja sama sekalian, seakan-akan dunia diberikan oleh Allah kepadanya. Luar biasa. Jadi konsep kebahagiaan menurut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aman, sehat, kemudian cukup untuk persediaan hari itu saja sama sekalian, maka itu sudah seakan-akan dunia diberikan kepada Allah seisinya. Ya, baik. Jam berapa sekarang? Masya Allah, ya. Masih banyak yang belum tersampaikan, namun waktu terpaksa menghentikan kita sama sekalian. Kita lanjutkan satu lagi ya, satu bahasan lagi, yaitu tentang bagaimana qiyamul lail beliau ya. Disebutkan ibadah beliau, terutama qiyamul lail beliau sama sekalian. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seorang yang sangat luar biasa ibadah beliau ya. Jadi kalau sholat saja beliau tidak kurang dari 40 rakaat setiap hari. Selain yang safar ya, pokoknya beliau mungkin tidak kurang dari 40 rakaat ya. 17 rakaat yang wajib ya. 12 rakaat yang sholat sunnah muakkadah, lalu 11 atau 13 yang salat tahajud ya. 17 tambah 12 ditambah 11 atau 13, kurang lebih 40 rakaat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di sini tahajud beliau. Ketika turun firman Allah, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, dan seterusnya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sering bangun malam hingga bengkak kedua kaki beliau. Aisyah tanya, ya Rasul, kenapa kau memberatkan dirimu? Padahal kesalahanmu seandainya ada yang dulu yang akan datang sudah diampuni. Maka beliau bersabda, tidakkah aku ingin menjadi hamba yang banyak bersyukur? Afala uhibbu an akuna abdan syakur. Makin tinggi kualitas iman takwa seseorang, semestinya ibadahnya semakin banyak. Tapi Rasul tidak merasa beliau Nabi, Rasul tidak ibadah, justru ibadahnya semakin banyak, dan beliau orang yang terbaik ibadahnya di antara umat-umat beliau. Baik. Terakhir lagi saudara sekalian, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sering meneteskan air mata menangisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
karena mendengar bacaan Al-Quran ketika sholat banyak menangis dan banyak meneteskan air mata, sampai-sampai digambarkan kalau beliau sholat sering terdengar dari dada beliau suara gemuruh seperti bunyi panci yang sedang mendidih. Jadi kalau sholat itu sangat mentadabburi bacaan beliau, orang yang di dekatnya atau orang yang melihat kadang mendengar seperti suara panci yang sedang mendidih karena menangisnya, tadabburnya beliau terhadap sholatnya. Ini riwayatnya riwayat Abu Dawud. Pernah dibacakan bacaan Quran kepada beliau oleh Ibnu Mas'ud, maka beliau tidak kuasa menangis, ya sallallahu alaihi wasallam. Inilah gambaran sekelumit ya dari kisah yang agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu tidak semua bisa kita sampaikan, tapi mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah kecintaan makrifat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita dipertemukan dengan beliau di akhirat nanti dalam keadaan menjadi umat beliau yang mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada waktu beberapa menit, barangkali ada yang kurang jelas dari uraian tadi, dipersilakan. Oke, silakan. Mungkin diberi mic biar agak keras. Mohon maaf agak kurang jelas saya. Oh iya, kenapa menggunakan tangan di saat saya belum menangkap semuanya. Ya. Gak apa-apa, dijelaskan. Oh iya. Oh gitu ya. Ya. Tapi berfungsi ya, yang tangan kanannya itu. Tangan kanannya masih berfungsi, bisa untuk yang lain. Ya, kalau bisa untuk yang lain, saran kami adalah untuk dilatih lagi, dikuatkan lagi. Karena di sini masalahnya lebih dari menulis ya. Menulis orang mungkin masih ada yang kirim, tapi di sini makan. Ya, coba dilatih lagi Ibu. Siapa tahu bisa memudahkan untuknya. Disampaikan fadilah-fadilah keutamaannya. Di antaranya sabda Nabi kepada seorang pemuda, ya gulam, sambillah, wahai anak muda, makanlah dengan menyebut nama Allah, dan makanlah dengan tangan kananmu. Jadi penting sekali. Ada orang yang makan dengan tangan kiri lalu ditegur Nabi SAW, orang itu gak mau, aku gak bisa. Ya, maka dikatakan oleh beliau, las tatota, kau gak akan bisa. Ya, akhirnya dia gak bisa. Ya, saya yakin bukan karena kesengajaan, tapi mungkin ketidaksampaian ilmu. Jadi coba disampaikan bagaimana petunjuk Nabi dalam hal ini. Insyaallah keinginan yang kuat ditambah pembiasaan akan menjadikannya terlatih terbiasa dengan niat meniru petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama demikian. Tidak ada istilah idal itu kan. Saya tidak tahu yang dialami. Kalau memang Idal kan mesti menggunakan sebelah kiri, tangan kiri terus. iya, saya tidak tahu kasus yang saya tidak melihat langsung. Tapi kalau memang tangannya bisa digunakan dua-duanya berarti bisa. Kalau penulis mungkin masih lebih ringan itu masalah makan. Insyaallah demikian Ibu. Coba dilatih ya secara istiqomah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya tentang kebiasaan Nabi yang sholat sehari 40 rakaat.
untuk yang sholat malam atau tahajud itu yang 11 rakaat itu hanya sholat tahajud saja atau ada sholat-sholat yang lain seperti sholat witir, sholat taubat dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sholat malam ini sholat yang terbaik ya setelah sholat fardu secara keutamaannya. Cara yang dilakukan Nabi SAW ada beberapa macam. Di antaranya yang secara umum beliau mengawali dengan 2 rakaat yang ringan. Ya, kita mungkin nyebutnya sholat istiftah, sholat pembukaan. Tujuannya ringan untuk melatih beliau sebelum masuk pada 2 rakaat yang panjang berikutnya. 2 rakaat pertama ringan, 2 rakaat berikutnya panjang. 2 rakaat berikutnya panjang. Terus sampai terakhirnya nanti witir. Ya, kalau kita kan 2 pertama ringan, 2 rakaat yang kedua ringan, 2 rakaat yang ketiga ringan sampai terakhir witir. Kalau Nabi SAW itu sengaja yang pertama ringan karena nantinya panjang. Nah nanti witir ya ringan. Ya sama juga dengan puasa Ramadan. Itu Nabi SAW melatih kebiasaan dengan apa? Banyak puasa di bulan Sya'ban. Nah ketika masuk Ramadan supaya tidak apa? Karena langsung sebulan penuh. Ya, maka beliau banyak puasa di bulan Sya'ban melatih. Nah ternyata melatih ini zaman sekali ya, ibaratnya tangga ya, dari satu tangga ke tangga yang lain. Nah jiwa kita manusia juga seperti itu ya, misalnya kita kepingin ke atas ya, lantai atas, nah, kita nggak bisa langsung harus ada tangganya. Nah, Nabi SAW petunjuk beliau seperti itu ya, kita kepingin baca Quran banyak, mulailah dari yang sedikit bisa lama-lama terbiasa. Itu salah satu bentuk sholat Nabi SAW, tahajud ditambah witir. Salah satu petunjuk beliau seperti itu. Nah, berapanya ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan beliau itu 11 atau 13. Ada yang mengatakan beliau itu ya ada hadis ya. Sholatul laili matna. Salat malam itu 2 rakaat. Ya, nanti kalau khawatir subuh witir kan gitu. Berarti enggak terbatas. Ada yang berpendapat Aisyah radhiyallahu anha mengatakan sholat Nabi SAW di Ramadan maupun di luar Ramadan yang lebih dari 11 maupun 13 rakaat. Ya, ala kulli hal wallahu a'lam bishawab, 11 dan 13 saja sudah luar biasa. Luar biasa kalau bisa istiqomah. Dan Nabi SAW melakukannya biasanya di penghujung malam atau di pertengahan dan penghujung malam. Karena itu beliau tidurnya di awal malam. Semoga kita diberi. Nah petunjuk yang lain, kalau witirnya itu dekat dengan subuh, selesai witir dekat dengan subuh, maka beliau tidak tidur, tapi beliau berbaring kemudian ini. Karena kalau langsung pakai batal kan khawatirnya terlewat. Tapi kalau nggak istirahat juga sudah berjam-jam beliau sholat. Nah, maka beliau pertengahan di antara keduanya, berbaring tapi indikan kepala supaya tidak terlewat. Kalau witirnya selesainya mau subuh. Nah, itu di antara petunjuk beliau. Di antara petunjuk beliau yang lain itu kalau bangun di malam hari beliau menengadah ke langit membaca akhir-akhir dari surat Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi dan seterusnya. Ya itu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah yang mulai ya insyaallah sudah terbiasa ya tinggal istiqomah. Bagi yang belum terbiasa ya mungkin bisa memulainya dengan apa? Dengan sholat tahajud di awal malam. Kalau memang berat di akhir malam, di awal malam kan boleh mulai sholat ba'diyah isya, setelahnya itu sudah terbuka waktu tahajud sampai subuh, sebelum subuh. Kalau bisa di waktu penghujungnya lebih afdal, di waktu apa? Sepertiga malam ya. Insyaallah demikian. Barakallahu. Apa itu? Ya. Dari
dari keterangan yang ada, wallahu a'lam bishawab, beliau memang memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, memperbanyak puasa sebelum masuk puasa Ramadan. Tapi kalau sudah mendekati puasa Ramadan, ya, maka di sini tidak berpuasa karena sudah mau masuk Ramadan. Jadi tidak sebulan penuh, tapi memperbanyak puasa. Ya, bisa kita niatkan misalnya puasa Daud, ya, di puasa Sya'ban tersebut, puasa Senin Kemis, atau puasa memperbanyak, tapi tidak sebulan penuh supaya tidak sama dengan Ramadan. Demikian. Cukup insyaallah ya, ini sekalian. Kita cukupkan dan mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian. Kita ucapkan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.